Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga anak-anakku semuanya selalu sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anakku semua, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa anak-anakku semuanya tetap kalian presensi di Google Classroom-nya masing-masing. Anak-anakku semuanya, beberapa minggu yang lalu kita telah mempelajari materi tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Masih ingat kan? Mari kita ulang sejenak untuk mengingat kembali materi-materi yang sudah Ibu berikan. Perubahan akibat interaksi antar ruang itu meliputi 4 hal. Yang pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan penguasaan lahan, penggunaan lahan. Yang ketiga, perubahan yang berorientasi pada mata pencaharian. Dan yang keempat adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Nah, itulah tadi ringkasan dari materi-materi pada minggu yang lalu. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk hari ini kita akan menyampaikan atau kita akan belajar bersama tentang sosiologi dengan tema interaksi sosial. Ya. Adapun tujuan yang ingin kita capai setelah kalian melakukan pembelajaran nanti, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri interaksi sosial. Baiklah anak-anakku semuanya, mari kita bahas satu persatu supaya apa yang kita sampaikan kalian bisa paham. Pada dasarnya manusia itu selalu ingin berkumpul dengan manusia lain. Manusia disebut juga sebagai makhluk sosial karena memiliki gregariousness, yaitu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Mari kita lihat beberapa gambar yang ada di depan layar kalian. Silahkan anak-anakku semuanya mengamati gambar yang ada. Ini gambar yang nomor 1, kemudian gambar 2, kemudian gambar 3. Silahkan kalian amati, kemudian kalian diskusikan dengan teman kalian. Setelah kalian diskusikan, kemudian kalian simpulkan sebenarnya apa gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Baiklah anak-anak semuanya, gambar yang pertama ini menunjukkan 2 orang atau 2 anak yang sedang berjabat tangan. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan gambar nomor 2 itu menunjukkan seorang bapak guru yang sedang mengajar di kelas. Sedangkan gambar yang ketiga ini adalah beberapa siswa yang sedang bersalaman dengan beberapa orang guru pada saat pagi hari menjelang masuk di kelas. Nah, dari ketiga gambar ini bisa disimpulkan bahwa gambar yang pertama itu adalah 2 orang yang sedang berjabat tangan, ini menunjukkan bahwa gambar ini adalah interaksi atau hubungan antara individu dengan individu. Kemudian gambar yang kedua yang menunjukkan seorang bapak guru
sedang mengajar di kelas, Bapak guru sebagai individu, sedangkan siswa-siswa yang berada di kelas itu adalah sebagai kelompok. Jadi ini menunjukkan interaksi antara individu dengan kelompok. Sedangkan gambar yang ketiga, ini adalah beberapa siswa yang sedang bersalaman, itu menunjukkan kelompok. Kemudian beberapa guru itu menunjukkan kelompok. Jadi gambar nomor 3 ini adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok. Jadi apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Yuk, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silahkan kalian bisa mengutarakan apa itu yang dinamakan dengan interaksi sosial. Baik, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, di situ ada kata-kata timbal balik. Timbal balik itu berarti hubungan kedua orang saling merespon. Kalau yang satu itu memberikan pertanyaan, maka dia harus menjawab. Yang satu meminta pertolongan, maka dia harus memberikan pertolongan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berorientasi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi sosial itu merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Lalu apa yang dinamakan dengan kontak sosial? Kontak sosial berarti hubungan masing-masing pihak baik secara langsung bersentuhan dengan fisik maupun tidak bersentuhan dengan fisik. Sebagai contoh, seperti tadi sudah berada di gambar nomor 1, yang bersentuhan dengan fisik secara langsung itu antara lain tadi berjabat tangan. Kemudian yang tidak bersentuhan langsung dengan fisik bisa melalui handphone, bisa melalui WA, bisa melalui surat menyurat. Bisa dipahami, Nak? Bisa. Kemudian apa yang dinamakan dengan komunikasi? Komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, agar orang lain yang itu memberikan tanggapan atau respon. Kontak sosial dan komunikasi menjadi syarat penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya, kita ketemu dengan orang Inggris. Orang Inggris itu mesti berbicara dengan bahasa Inggris. Dan kita berbicara dengan bahasa Indonesia. Nah, agar terjadi kontak dengan baik, maka kita harus mampu menyesuaikan. Bisa dipahami? Oke. Tidak semua yang dilakukan manusia itu merupakan interaksi. Interaksi itu memiliki beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi interaksi itu adalah yang pertama itu ada imitasi, yang kedua ada sugesti, yang ketiga ada identifikasi, yang keempat ada simpati. Lalu apa yang dinamakan dengan imitasi? Apakah kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa itu imitasi? Oke. Imitasi itu merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau mencontoh kelompok. Contohnya, anak perempuan biasa bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Nah,
Kemudian yang kedua adalah sugesti. Sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Contoh, seorang pasien yang akan berobat ke dokter, pasien akan cepat sembuh karena tersugesti dari dokter. Nah, kemudian yang berikutnya adalah identifikasi. Identifikasi atau secara identik atau cenderung sama. Identifikasi adalah kecenderungan untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain sepak bola, sehingga tingkah lakunya sehari-hari mirip seperti sang idola. Apa yang dilakukan itu sama dengan yang dilakukan oleh idola pemain sepak bolanya. Dan yang terakhir adalah simpati. Simpati itu adalah kemampuan untuk merasakan diri sendiri seolah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang diderita oleh orang lain. Sebagai contoh, saat tetangga tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya. Jadi apa yang kita lakukan, itu kita bisa menghibur tetangga yang sedang tertimpa musibah dan memberikan bantuan. Oke. Tidak semuanya tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri interaksi sosial itu meliputi 4 hal. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang. Bisa 2, 3, atau bisa lebih. Ciri yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang dimaksud timbal balik itu saling merespon. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Kemudian yang terakhir, adanya suatu tujuan tertentu. Baiklah anak-anakku semuanya, materi yang kita sampaikan hanya sampai di sini. Mari kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulan yang pertama itu adalah pengertian dari interaksi sosial. Yang kedua, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Dan yang keempat adalah ciri-ciri interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah suatu tindakan, interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kemudian syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2, yaitu yang pertama adalah kontak sosial dan yang kedua adalah kontak sosial dan komunikasi sosial. Sedangkan yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga adalah identifikasi, yang keempat adalah simpati. Kemudian ciri-ciri interaksi sosial itu ada 4. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang, bisa 2, bisa 3, atau bisa lebih. Ciri yang kedua, berlangsungnya secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang keempat adalah adanya suatu tujuan tertentu. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk kesimpulan ini silahkan kalian catat di buku catatan. Kemudian setelah kalian catat silahkan
kirimkan melalui WA ke nomor Ibu Guru. Ini sebagai tugas kalian. Nah, kemudian materi untuk besok silahkan kalian siapkan, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Kalian siapkan dari rumah, nanti di sekolah kita tinggal membahas. Dan yang terakhir, mari kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.